Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah. Alhamdulillah, pada hari ini bisa berjumpa lagi bersama saya Yoga Sundandar. Insya Allah saya di sini akan membahas sedikit mengenai tentang kurban. Kurban berasal dari kata bahasa Arab qaraba yuqaribu qariban, artinya dekat. Nah, kurban sendiri memiliki arti yaitu berdekat atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada dua hari raya umat Islam. Yang pertama yaitu Idul Fitri dan yang kedua Idul Adha. Nah, biasanya setiap momentum Idul Adha itu dilaksanakan penyembelihan hewan kurban. Tentu tidak semua hewan bisa dikurbankan. Adapun beberapa hewan yang bisa dikurbankan di antara lain ada sapi, kerbau, unta, kambing atau biri-biri. Nah, ketika kita hendak berkurban, baik itu berkurban satu ekor sapi atau misalnya satu sapi dibagi menjadi 7 orang karena untuk tidak membebankan dalam pembiayaan. Kemudian atau ketika kita hendak berkurban dengan satu ekor kambing, maka ada syarat-syarat tertentu yang harus kita penuhi. Di antaranya kambing tersebut tidak boleh cacat. Kemudian diusahakan yang sudah di atas 1 tahun usianya, lebih baik 2 tahun. Nah, biasanya yang dikurbankan yaitu kambing jantan, bukan kambing betina. Kemudian hewan kurban itu nggak boleh cacat, baik itu kakinya atau misalnya matanya atau misalnya tanduknya tidak ada sebelah. Nah, itu tidak memenuhi syarat. Nah, kemudian selain itu, ketika hendak melaksanakan pemotongan hewan kurban, ada beberapa yang harus dipenuhi seperti menghadap kiblat, kemudian menggunakan pisau artinya benda yang tajam supaya ketika nanti dipotong lehernya sampai ke sini nih. Nah, itu tidak tidak putus gitu. Kalau misalnya tidak menggunakan benda yang tajam, maka akan menyakiti hewan tersebut. Maka daripada itu, ketika kita hendak memotong hewan kurban, yaitu pertama menghadap kiblat, kemudian harus dipegang oleh beberapa orang, takutnya nanti hewan tersebut meronta-ronta, maka pisaunya juga harus dengan pisau yang tajam. Nah, supaya urat lehernya lepas. Nah, kemudian setelah itu, ketika hewan kurban selesai dipotong, maka udah dikuliti, maka dipotong-potong. Nah, maka selanjutnya hewan kurban tersebut dibagikan, boleh asalkan tidak melebihi 1/3 kepada orang yang kurban. Nah, jikalau menolak orang yang berkurbannya, maka tidak apa-apa diberikan kepada orang lain yang membutuhkan. Itu mungkin penjelasan